Ya, hari gini semuanya bisa jadi tantangan. Semua bisa jadi tantangan. Makan mie pedes 15 level, tantangan. Tahan nafas di ember, tantangan. Ngeliatin mantan nikah di story-nya, tantangan juga. Tapi bukan tantangan yang begitu nih yang mau kita bahas. Tapi yang lagi viral sekarang adalah dusting challenge. Bukan dusting pakai kemoceng, bersih-bersih, lomba bersih-bersihan, lalu rapi-rapian dan sebagainya, enggak. Ini soal menghirup gas dari semprotan pembersih keyboard. Jadi kamu tahu kan, keyboard itu suka berdebu, nempel, bekas makanan kita segala macam, itu ada semprotan yang bisa dipakai buat membersihkan keyboard, ngelap sehingga kempling lagi, kinclong lagi. Tapi demi konten, gas ini dihirup. Dan sayangnya ini bukan cuma konyol, tapi berujung pada penjemputan malaikat maut secara dadakan. So jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Yuk! Ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat hasil scrolling gua. It's a tragic story. A 19-year-old has died after attempting the dusting. A man injecting some sort of chemical through the bottom of their door into their home. An Arizona teenager who dreamed of becoming famous has died. Do you not get the concept? Hey parents, did you hear about the dusting challenge? Kalau lu mau lengkapnya, lu bisa cari sendiri, download aplikasinya dan cari kata kuncinya dusting challenge. Tapi yang mau gua bahas gini, semprotan pembersih keyboard itu biasanya mengandung difluoroethane atau di Indonesia mungkin namanya difluoroetana, yaitu gas yang bertekanan tinggi yang dipakai untuk mengusir debu. Tapi kalau dihirup ke paru-paru, tubuh kita mengira itu oksigen. Padahal itu kayak CV yang kosong dikirim ke HRD, nggak guna. Malah bikin jantung berhenti dalam hitungan 2 menit. Gas ini langsung masuk ke otak, kasih efek samping euforia yang singkat, kayak pas ketawa nonton tiktokan lucu lah. Tapi efek sampingnya pusing, muntah, kejang, koma, bahkan mati mendadak. Nama medisnya adalah Sudden Sniffing Death Syndrome. Keren sih namanya, Sudden Sniffing Death Syndrome. Ini kayak film thriller, tapi sayangnya ini bukan fiksi, ini real. Seorang remaja 19 tahun di Amerika Serikat, Rena namanya, meninggal setelah mencoba dusting challenge. Dia kira itu iseng-iseng buat video supaya viral. Dia bilang sama papanya, "Pak, nanti tenang aja, gue akan terkenal." Yes, terkenal sekali. Tapi dia tidak bisa menikmati ketenarannya karena dia sudah kembali ke alam baka. Tubuhnya nggak bisa main-main, setelah dihirup, dia kolaps, jantung berhenti, otaknya kekurangan oksigen, dan cuma beberapa hari dirawat di ICU, dia meninggal dunia. Hanya demi satu video yang mungkin belum sempat diupload. Ini bukti nyata bahwa kadang manusia itu terlalu pinter untuk mikir sederhana. Pengennya yang rumit, yang susah. Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Sama ya, kayak nggak mau komen deh. Kita nemu cara bikin keyboard yang bersih. Tapi kok ya iseng ya ngisep gasnya. Apa ini memang tren anak-anak zaman sekarang? Terlalu cepet pengen dapat like, tapi telat dapat edukasinya. Apalagi edukasi-edukasi yang sebenarnya gue gak habis pikir deh. Ini kan soal bahan kimia itu berbahaya dan sebagainya. Dan buat kita para orang tua, gue dan mungkin teman-teman yang sudah punya anak-anak lah, jangan cuma ngelarang TikTok deh, tapi jelasin kenapa keyboard cleaner itu bukan cemilan, cepuluh, ceblas dan sebagainya. Lalu juga ring sih emang. Tapi coba deh dipikirin. Kita mungkin perlu mengedukasi hal-hal yang sederhana. Jadi tolong ya, misalnya gini, gunting ini buat gunting, bukan buat ngupil. Atau sendok ini bukan buat garuk-garuk mata. Mungkin anak-anak sekarang perlu dijelasin sampai sedetail itu, sampai segamblang itu, sehingga nggak repot nantinya challenge bikin challenge dengan hal-hal yang ada di sekitar kita dan rupanya berbahaya. Jangan-jangan donat itu pun harus kita jelaskan. Donat jangan dimasukkan ke hidung ya nak. Kali tantangan kita sekarang sebagai orang tua jauh lebih berat ya. Nggak bisa kita cuma ngelarang TikTok. Jangan-jangan mereka nanti punya ide kreatif yang aneh-aneh kayak tadi. Gue jadi takut sih punya anak 3. Gue jadi ya oke lah, yuk kita sama-sama pikirin gimana cara mengedukasi anak kita dan
Mau nggak mau, anak kita diminta untuk melihat segala jenis kemungkinan bahaya ketika mau melakukan tantangan-tantangan seperti itu. Dan buat teman-teman remaja nih, kalau mau cari sensasi, coba naik wahana Dufan aja deh. Naik odong-odong bolehlah. Jangan isep gas yang tugasnya ngusir debu, itu bukan jalan ninja. Itu bukan jalan ninja, itu jalan menuju surga. Ya kalau sampai surga. Kalau akhirnya lu nggak masuk surga, masuk neraka gimana coba? Belum sempat melakukan hal-hal baik di dunia ini. So, ingat ya, ayo kita ingat sama-sama deh. Gua concern nih abis dengerin beberapa konten-konten tentang ini dan gue pengen juga ngingetin kita semua, termasuk ngingetin diri gue sendiri yang masih punya anak usia kelas 5 SD, SMP, dan 1 mau kuliah. Gue harus ngingetin mereka juga untuk gak ngikutin tantangan-tantangan dan ngingetin fungsi-fungsi alat-alat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kamu mau ngisep semprotan keyboard dan bilang tenang bro cuma sebentar, ingat sebentar sih emang ngisepnya, tapi 3 menit kali sebelum ambulan datang. Jadi yuk kembalikan tugas dan fungsi serta barang-barang di sekitar kita itu sesuai dengan takdirnya, jangan keluar dari takdirnya. Keyboard cleaner ya untuk keyboard, otak untuk mikir, hidung untuk oksigen, dan hidup untuk dijalani. Bukan di challenge terus supaya bikin masuk berita yang terkenal, apalagi berita kriminal. So, tok, salam waras, stay hidup, bye. Saat gelap menyelimuti hati, kasihmu datang selalu abadi, mengajariku untuk mengampuni, mencintai tanpa benci di diri.